Aku tadi siapa suaranya siapa? Aisyah. Coba sini berdiri. Aisyah namanya. Aisyah kelas berapa? Masa masih lo lihat suasana wae dulu. Bapak sudah berani maju, kasih tepuk tangan. Siapa berani yang hafal? Oh iya, Mas Nansi lagi berdiri, Mas Nansi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu somahodi an ada infati sahri Ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Tetap tangan Mas Nansi. Ada lagi yang teman-teman kelas C? Siapa itu yang duduk situ? Namanya sini. Yang B itu ya. Oke ya. B, sini. Lihat dudukan tangan Pak Bian ya. Nah, nih, wa, itu, song, ma, wo, di, an, a, da, i, par, di, sa, ri, ro, ma, do, na, ha, di, sa, na, ti, pa, do, li, la, hi, ta, ha, la. Itu yang teman B itu pakai isyarat. Ayo yang C siapa? Siapa? Iya. Itu tadi saya tanya. Tadi kok teman B bisa ngomong? Nah, masalah dia tahu jadi Mas Elo, walaupun teman-teman kamu yang hambatan bicara dan hambatan pendengaran itu tetap dipelajari namanya isyarat vokal, tetap gerak bibirnya sama ya, namanya kita pakainya kontal, komunikasi total, tangan isyarat tangan iya, isyarat mulut iya, ya. Nah, ini namanya siapa? Kasih salam dulu.
ya. Nomor 1, membedakan puasa yang kualitasnya rendah sama yang tinggi pertama dari niat. Makanya setiap umat Islam itu ada dalilnya begini. Inna a'malu bin niat. Segala amal perbuatan itu tergantung daripada niat. Kalian sholat pun harus niat. Mau apapun harus niat. Kalian kalau sholat tidak niat, ya dianggap hanya gerakan toh, tidak dinamakan sholat. Puasa kalau nggak niat sama saja cuma dapatnya lapar dan haus. Selanjutnya kualitasnya bagaimana? Sudah niat, ya, niatnya sudah benar. Kualitasnya lebih bagus lagi, yaitu diikuti dengan perbuatan yang baik. Jadi puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan dari perbuatan jelek. Harus diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, kegiatan-kegiatan yang baik di bulan Ramadan contohnya apa saja anak-anak? Sholat pasti, yang tidak ada yang jarang dilakukan di bulan-bulan atau hari-hari lain. Puasa yang jelas kita ngomongin puasa. Ayo, apa? Oh, Mas Selo ada. Kalau malam melakukan sholat tasbih, betul, bagus. Sholat subuh ya iya itu wajib. Apa? Tahajud, baik. Yang dikerjakan antara pagi sampai sore apa? Itu ya yang wajib kan jelas wajib. Kegiatan-kegiatan tadarus. Tadarus jangan cuma malam kok. Pas puasa antara pagi sampai sore itu diikuti dengan tadarus. Nah, kalau malam lah apa? Tadi Pak Bianda bilang ini untuk meningkatkan kualitas puasanya lah. Ketika puasa itu, kalau malam kan nggak puasa, ya, puasa kan antara pagi sampai sore. Tapi kualitasnya ketika puasa itu yang ditingkatkan itu salah satunya tadarus. Makanya kalau di musola kan kadang habis zuhur ada yang tadarus kan, habis asar. Nah itu ikuti, ya, salah satunya tadarus. Terus ada pengajian, kalian harus ikuti itu untuk menambah kualitas puasa. Ya kan lebih baik Mas Elo. Ini kalau pengajian itu kan hari kiamat gitu. Sih, bayangannya gimana kok? Ini pengajian ini kiamat. Bahasnya gitu. Abu Bakar Siddiq pun menangis. Hari kiamat dunia hancur. Makanya kalau ada pengajian membahas tentang hari kiamat, biasanya orang-orang muda udah ketakutan. Begitu. Jadi kalau ibadah itu karena ditakut-takutin kiamat, nanti kalau banyak dosanya masuk neraka gitu. Nah, ya jangan separuh-separuh seperti itu. Harus imbang. Jadi kita beribadah jangan karena takut nanti jangan-jangan masuk neraka. Jangan
jangan seperti itu toh, tapi kita beribadah murni untuk mengabdi kepada Allah. Jangan takut nanti masuk neraka, ya. Ya, tadi kan kalau kalian pas puasa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik kayak tadarus, pengajian, itu levelnya naik. Tapi levelnya turun, bukannya ngaji, bukannya tadarus, tapi malah ngobrol, cuma nonton TV, cuma main HP. Saya nonton nawar terus, astagfirullah, cocok nanti jadi bakul mengkreng. Ya saya ya boleh kalau sekali-kali, tapi kan jangan terus. Ini kan kita lagi bicara kualitas puasa yang lebih tinggi dan lebih rendah, yaitu daripada ngobrol sama teman nanti bisa akhirnya hibahin teman yang lain, ngomongin kejelekan yang lain. Ya boleh, tapi tidak boleh mengobrol yang kejelekan orang lain, ngobrolnya yang baik. Lanjut. Itu kualitas puasa yang tinggi sama yang rendah. Tapi kalau tinggi banyak beribadah yang sunnah-sunnah, kalau yang rendah hanya diisi dengan ngobrol. Ada satu kegiatan kayaknya sepele tapi itu bernilai ibadah ketika bulan suci Ramadan. Tidur. Iya, tidur bobo. Bulan puasa siang-siang, tapi jangan di jam sholat ya. Siang-siang lebih baik tidur. Nah, tanyakan kenapa? Daripada tadi ngobrol, nanti ujung-ujungnya ngobrolin yang jelek, lebih baik tidur. Karena tidurnya orang puasa itu malah dinilai ibadah. Nah itu kenapa? Karena daripada melakukan hal tidak berguna, melakukan hal yang salah, lebih baik tidur. Oh ya, paham maksudnya Selo? Ya gitu, daripada cuma ngobrolin orang lain, nanti bisa gibah, bisa fitnah, lebih baik tidur. Nah ini bagus, ada pertanyaan teman-teman. Ini Mas Nazil tanya, fitnah itu apa? Ada yang tahu nggak? Kata Selo, fitnah itu menyebari hal jelek. Siapa yang tahu lagi? Katanya fitnah itu menyebarkan jelek, yang satu menyebarkan yang buruk. Surya ngerti? Kok ada? Tak kira jawab Surya. Ya. Nah, tahu nggak fitnah itu apa? Nah, kurang tepat. Fitnah itu mengatakan orang lain itu jelek atau salah, padahal orang lain itu tidak salah. Itu namanya fitnah. Contoh, Selo. Wah, Selo itu tukang mencuri, ya kan?
Kenyataannya selo suka mencuri enggak? Ya, enggak kan? Tapi Pak Bian bilang selo itu tukang mencuri. Berarti itu namanya fitnah, membicarakan orang lain jelek atau salah. Itu namanya fitnah. Ya, itu tidak boleh. Fitnah itu dosanya termasuk besar. Bahkan diibaratkan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lo bayangkan, sama membunuh aja kerasa fitnah malahan. Padahal cuma ucapan kan, cuma omongan kan. Kalau pembunuhan itu ya, itu ekstrim karena pembunuhan itu banyak bawa senjata, pisau, ada yang bukan kayak penculik dipotong tangannya, ginjalnya gitu. Kebayangkan pembunuhan aja kayak gitu kan, ekstrim ya. Besar fitnah itu malah lebih besar, padahal hanya mulut ya kan. Oh, bahaya kan mulut itu kalau berkata jelek, berkata tidak benar itu membahayakan. Oh, ibarat sama membunuh aja lebih kejam gitu. Ibaratnya juga seperti memakan daging temannya sendiri. Oh, bayangkan. Oh, nggak boleh ya. Duduk Pak, duduk paku. Ya, lanjut. Tadi gimana? Perbuatan kayaknya ringan tetapi baik ketika puasa apa tadi? Tidur. Oh, daripada ngobrolin yang tidak baik, melakukan kegiatan tidak baik, lebih baik tidur. Kami hijau. Enggak apa-apa. Ya wasi mulu. Leleng-leleng dulu. Terus ya selo. Cocok jadi juru bicara presiden ya nanti ya. Katakan. Iya. Nehan. Leleng. Di rumah mana? Terus perbedaan puasa Ramadan dengan bulan-bulan yang lain atau puasa-puasa yang lain, ada kegiatan-kegiatan apa saja di bulan Ramadan itu? Ngaji. Apa? Oke, sholawat. Terus? Ya sama kayak ngaji lu, membaca Al-Quran. Yang tidak ada di bulan-bulan lain, atau sholat taraweh. Apalagi yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Sholat itu ada di bulan-bulan yang lain, ada. Apa? Ada yang diberikan sebelum sholat id atau sebelum lebaran, biasanya malam-malam nyadrambuk, yang biasanya berbentuk beras, zakat fitrah. Nah, itu ada dua kegiatan yang di bulan lain tidak ada, yaitu tarawih dan zakat fitrah. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Nah, itu juga kalau kalian mengikuti itu meningkatkan dan menyempurnakan puasa kalian menjadi puasa tadi tingkat yang tinggi, yang sempurna. Nah, Pak Bian sekarang mau ambil yang teman-teman B. Kamu sudah yang B.
Sini, yang B. Ya perempuan nih, perempuan. Yuk, 3. Iva, oke. Ya, ke sini, masuk. Sini. Kasih jalan itu. Nah. Teman-teman yang lain lihat ya, ini kakak-kakak kalian dari kelas B mau niat puasa. Jadi udah ada yang sampai pintar itu. Yang kelas 7C, ayo. Sandi, ada enggak? Bawa teman-temannya Sandi. Enggak, bukan Adi. Sandi. Fatul. Ada enggak? Ridwan. Yo, Sandi pintar yuk. Fatul, Ridwan mana Ridwan? Oh, enggak berangkat. Ya, Sandi aja lagi temanmu siapa? Siapa itu yang 7 jari, ayo. Beraki, siapa sih? Oh, ya. Ya, Hasbi. Ya, supaya benar-benar puasanya itu nggak sia-sia, harus hafal niat puasa. Sandi dulu, niat puasa Mas Sandi. Awaikum somahdi anta arifati sari rohdona hadi is'arabi wadurillahi ta'ala. Beri tepuk tangan buat Mas Sandi. Mas Sandi. Oh, Mas Sandi dulu ya udah. Ya puasa.
juga minta diajak bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Bisa kok. Nah, kalau kau masih salah sedikit nggak apa-apa ya. Nah, itu terima kasih. Siapa? Mau udah masih. Ya. Kalau selo, Papian tanyanya bukan niat puasa. Ya, sini selo berdiri dulu. Kalau selo pertanyaannya bukan niat puasa. Sekarang kalau selo pertanyaannya sebenarnya puasa itu apa sih selo? Artinya puasa itu? Puasa itu nggak makan, nggak minum. Betul nggak? Puasa itu nggak makan, nggak minum. Betul, tapi kurang lengkap. Orang kelaparan banyak nggak makan, nggak minum. Tapi kelaparan memang nggak punya nasi, nggak punya minuman, ya kan? Yang lengkap, coba. Ulang lagi. Bukannya pas maghrib. Kali-kali bukan itu pas maghrib. Dari kapan sampai kapan? Oh, dari subuh sampai maghrib. Puasa. Apakah hanya tidak makan tidak minum? Tidak boleh apa lagi? Nggak boleh marah, nggak boleh nakal ya. Betul dulu ya. Puasa itu menahan. Sini dulu ya. Minta lagi sedikit. Ya, oke. Kesana dulu. Ya, puasa itu menahan atau tidak makan, tidak minum dan hal-hal yang membatalkan serta perbuatan yang jelek dari terbitnya matahari atau subuh sampai tenggelamnya matahari atau maghrib ya. Nah, itu kalau selo pertanyaannya beda. Oh, Mas Nazi, sekarang berdiri. Nah, sekarang Mas Nazi pertanyaan. Puasa Ramadan itu apa? Puasa Ramadan tidak boleh marah dan tidak boleh emosi. Itu dong. Nggak boleh makan, tidak boleh minum, nggak boleh marah, nggak boleh buat emosi, tidak boleh buat jelekan di saat puasa Ramadan. Waktunya dari subuh sampai maghrib di bulan suci Ramadan. Wajib. Terima kasih ya. Nih, tadi hanya puasa ditambah puasa Ramadan. Nah, beda lagi ya. Tadi hanya puasa toh, sekarang puasa Ramadan. Kalau hanya kata puasa itu hukumnya bisa mubah atau boleh, bisa sunnah, bisa wajib. Tapi kalau puasa Ramadan hukumnya wajib, harus dilaksanakan, harus dikerjakan oleh orang
Islam. Kalau orang Kristen menurut Nah, kalau kita tidak usah mengurusi agama orang lain, kita boleh mengetahui, tetapi tidak boleh ikut campur. Oh, mereka mau puasa atau tidak itu hak mereka. Memang agama lain ada puasa, tapi tata caranya berbeda dengan orang Islam. Agama dahulu mulai Nasrani zaman dulu ya, bukan Nasrani yang Kristen sama apa namanya Katolik sekarang ya. Bani Israel, nabi-nabi kita dulu juga sudah melaksanakan puasa, tapi caranya berbeda-beda. Termasuk kaum Yahudi itu biasa puasa di hari Sabtu, bukan apa yang. Makanya kalau orang Islam ketika puasa sunnah dilakukan hari Sabtu, ya, kalau orang Islam mau puasa sunnah hari Sabtu itu tidak boleh cuma hanya hari Sabtu, harus diikuti hari yang lain, misalnya Jumat atau Minggu. Nah, habis ada pertanyaan kenapa dulu Nabi Muhammad itu memberitahu kalau umat Islam puasa sunnah hari Sabtu tok, itu takutnya dikira sama mengikuti kaum Yahudi. Makanya kalau orang Islam ingin puasa, umpama Pak Bian, contohnya Pak Bian ya, Pak Bian itu lahirnya hari Sabtu, pengen puasa memperingati hari lahirnya Pak Bian. Nah Pak Bian kalau puasa hari Sabtu tok itu hukumnya makruh, malah rugi, tidak dapat pahala. Kalau Pak Bian pengen dapat pahala, puasanya ditambahi antara hari Jumat, jadi 2 hari, Jumat Sabtu atau Sabtu Minggu. Senin juga boleh, malah bagus hari Senin sama Kamis itu puasa sunnah ya, pahalanya banyak. Itu sunnah hari Senin dan Kamis ya, itu ya perbedaannya. Tadi puasa itu tingkatannya ada yang sunnah, ada yang mubah, malah menjadi makruh, ada yang puasa juga bisa menjadi haram juga. Lupa mau puasa jadi haram ya. Nah gimana? Loh, puasa kok jadi haram? Bukan puasa makan babi, puasa berarti gak makan. Contoh puasa haram ketika hari Tasyrik. Tahu nggak hari Tasyrik itu apa? Nah, berapa hari itu? Masa hari bukan 3 hari ya, 3 hari Tasyrik. Terus pas hari raya Idul Adha atau Idul Fitri itu haram makan puasa, tidak boleh puasa itu. Ya malah dosa. Terus kita puasa hari itu kira-kira gimana? Enggak boleh ya. Ingat. Kalau puasa sampai malam itu puasa apa Bang Bian? Itu ada istilahnya puasa apa namanya? Nanti kakak tuh Pak Bian masih tahu. Itu dalam Islam tidak boleh puasa itu dari subuh sampai maghrib. Ya, itu malah nanti menjadi tadi haram. Karena apa? Itu bisa mengganggu kesehatan, menyiksa diri,
manusia itu harus makan, harus minum, paham? Biasanya itu apa? Menjadi dukun itu, tirakat itu kan? Nah, nggak boleh itu. Ya tadi kita tadi puasa sampai malam nggak makan sampai subuh lagi kan? Kiramat itu artinya apa? Kok mana bahas silahkan enggak kan gara-gara kamu tuh. Ya ada yang tanya lagi yang lain, ayo. Apa kamu tunjuk-tunjuk kok? Oh. Apa di? Ya. Dialog saja apa? Ada pertanyaan apa? Ya wes nggak apa-apa buat tambah-tambah tahu ya. Ini Mas Seno tanya alat bantu dengar itu apa? Alat bantu dengar itu alat yang bisa membantu pendengaran teman-teman yang sisa pendengarannya sedikit. Ya enggak bisa. Kalau masih ada sisa pendengaran, dibantu alat bantu pendengaran biar bisa mendengar lebih jelas. Tapi kalau teman-temanmu yang sekolah di sini itu rata-rata sudah tingkat pendengarannya berat, hampir total. Jadi kalau diberi alat bantu dengar tetap tidak bisa mendengarkan dengan jelas. Masih apa tadi? Ya, alat bantu penglihatan. Ini malah jadi pelajaran tentang ABK. Ini materi kuliah 2 SKS ini tentang karakteristik ABK. Ya, alat bantu penglihatan ya alat yang bisa membantu biar penglihatannya lebih jelas. Tetapi itu bagi yang masih mempunyai sisa penglihatan, contohnya low vision, nanti memakai kacamata yang lebih tebal biar lebih jelas. Jalan, selo makin aneh-aneh. Sekarang gantian selo ya, yang praktek terus. Selo baca surat-surat pendek yuk. Oh iya, Mas Nasi dulu. Ya kalian. Yo, Mas Nasi itu mau. Yuk. Sambil dulu nggak apa-apa. Tutup guys. Ya. Pelan-pelan biar yang bisa mengikuti bisa ikuti ya. Teman-teman, kita mau mendengarkan surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
minal jinnati wan nas. Monino. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur kalla zumtumul maqabir thumma kalla sawfa ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sidaa'i was-sayf falyabudu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghnā anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahabin raf'atuhu hammalatan hatab, fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Basila. Halo. Ya, sekarang Pak Bian mau menyimpulkan tadi. Kita simpulkan bersama-sama. Ayo. Tadi puasa ada levelnya yang apa? Rendah sama yang tinggi. Nah, saya tidak. Ya, biar levelnya tinggi, pertama harus niat, betul. Niat puasa bareng-bareng, ayo, bis. Niat yang pertama itu, jadi kita dinilai ibadah atau tidak itu tergantung dari niat. Kedua, levelnya bisa lebih tinggi lagi atau malah bisa lebih rendah, yaitu kita melakukan hal-hal yang baik. Contohnya apa tadi? Terus ikut pengajian. Terus kalau malam sholat tarawih. Kalau yang lebih bagus
bagus lagi tengah malam sholat tasbih, sholat tahajud, sholat hajat, ditambah lagi sholat taubah, dan diakhiri sholat witir. Kemudian kalau yang levelnya rendah, kegiatannya hanya main game, hanya ngobrol, hanya nonton TV, hanya main HP, ya. Itu kegiatan yang dilakukan di Ramadan yang menjadikan puasa levelnya rendah. Baik, nah ini materi kajian cukupkan sekian. Anak-anak habis ini masuk ke kelas masing-masing, ya. Nanti akan dibagikan buku kegiatan Ramadan. Ingat, itu buku kegiatan Ramadan itu salah satu yang akan meningkatkan kualitas puasa kalian, ya. Ya, nanti kan ada buku, nanti dijelaskan lagi di kelas sama bapak ibu guru masing-masing, dibagikan. Nanti mengisinya bagaimana, nanti dijelaskan masing-masing di dalam kelas. Dari Pak Bian juga sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.